Nah, jadi kita sudah selesai kinetika reaksi ya. Jadi kita sudah belajar reaksi orde 1, orde 2, kita belajar tentang apa namanya? Bagaimana mekanisme reaksi ya kan? Reaksi unimolekuler, reaksi bimolekuler ya dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke kesetimbangan kimia ya. Jadi di kesetimbangan ini ada beberapa bagian. Nah, pertama kita belajar kesetimbangan kimia. Nah, nanti selanjutnya kita belajar kesetimbangan fasa ya. Nah, jadi di kesetimbangan kimia ini yang akan kita pelajari itu adalah berbagai bentuk tetapan kesetimbangan. Jadi ada dua tetapan kesetimbangan. Yang pertama KP, yang kedua KC. Nah, jadi kita mau lihat bagaimana kaitannya antara KP dan KC. Oke. Nah, jadi kalau kita bisa lihat, ini ada grafik, ya kan? Nah, di grafik ini Y-nya ini adalah Gibbs, ya, energi Gibbs. Nah, di X-nya ini adalah koordinat reaksi atau reaction coordinate. Nah, lambangnya ini yang seperti cacing ini ya. Nah, lambangnya tulisan Latin yang seperti cacing ini. Nah, kalau kita perhatikan grafiknya ini, dia bentuknya ini menurun, mencapai minimum, baru ada naik. Ya, jadi menurun, baru naik. Nah, jadi apa maksudnya ini? Maksudnya ini bahwa sistem kimia ya selalu akan mencari fungsi Gibbs yang minimum. Nah, jadi selalu mencari fungsi Gibbs yang minimum. Nah, begitu minimum tercapai, ya, nah pergerakan kimia ke segala arah ini tidak akan terjadi secara spontan, ya, tidak spontan. Jadi titik inilah yang kita sebut sebagai kesetimbangan, ya, di mana fungsi Gibbs-nya itu minimum. Nah, disitulah keadaan sistem kimia itu mencapai kesetimbangan. Oke, nah, sekarang kita lihat. Berarti kalau misalnya kita lihat grafik ini, ya kan? Berarti untuk mencapai ini, minimum ini, kita harus ada turunan pertama. Ya, turunan pertama. Nah, jadi turunan pertama dari mana? Turunan pertama dari si Gibbs, ya, fungsi Gibbs terhadap reaksi koordinat. Ya, dengan konstan tekanan dan suhu konstan, ya, tekanannya dan suhunya konstan. Jadi inilah makna dari grafik ini, bahwa kalau ada, ini kan ceritanya yang garis ini adalah fungsi Gibbs, ya, fungsi energi bebas Gibbs terhadap koordinat reaksi. Nah, berarti kalau kita mau mencari bagaimana si minimum dari fungsi energi Gibbs ini adalah kita harus melakukan proses diferensiasi dari fungsi energi Gibbs ini. Baru kita bisa menentukan bagaimana minimum dari energi bebas Gibbs ini. Ya. Nah, berarti kalau penjelasan grafiknya ini, kalau kemiringannya itu negatif, ya, kemiringannya itu negatif, dia itu reaksinya bergeser ke arah produk. Nah, kalau kemiringannya itu positif, reaksinya itu bergeser ke arah reaktan. Nah, makanya dari sini poin pentingnya juga adalah bahwa komposisi campuran reaksi ini dia menentukan arah reaksi. Ya, komposisi campuran reaksi menentukan arah reaksi. Ya, nah, kita tahu di sini kan kalau kemiringannya itu negatif, berarti reaksi berjalan ke arah produk.
Nah, jika kemiringannya positif, reaksi berjalan ke arah reaktan. Nah, jadi bagaimana komposisi dari campuran reaksi itu menentukan arah reaksi. Nah, kalau kenapa penting kita menentukan arah reaksi? Nah, terkadang memang kita mau reaksinya ke arah produk gitu misalnya, atau misalnya kita mau reaksinya hanya ke arah reaktan gitu. Jadi makanya kita penting mengetahui bagaimana si fungsi energi Gibbs ini. Nah, sesudah kita belajar fungsi energi Gibbs, nah kita mau melihat dulu bagaimana kaitan kesetimbangan kimia dengan potensial kimia. Ya. Nah, statement yang pertama ini adalah kesetimbangan bertambah pada komposisi campuran reaksi. Ya, kesetimbangan bertambah pada komposisi campuran reaksi. Ya. Nah, kita lihat reaksinya ini. A menjadi B. Berarti A-nya reaktan, B-nya adalah produk. Nah, kalian lihat nih, karena kita berbicara kesetimbangan kimia, panahnya itu ke kanan dan ke kiri. Ya, ke kanan dan ke kiri. Nah, inilah salah satu tanda reaksi kesetimbangan kimia. Nah, berarti apa kriteria kesetimbangan kimia itu? Kriterianya adalah mu A sama dengan mu B. Ya, mu A sama dengan mu B. Nah, mu ini adalah potensial kimia. Ya, potensial kimia. Oke. Nah, sekarang kita mau melihat bagaimana, karena kan tadi komposisi reaksi, campuran reaksi menentukan arah reaksi. Nah, berarti kalau berbicara komposisi dalam campuran, kita harus tahu menghitung fraksi mol. Nah, karena tahu mau menghitung fraksi mol, nah sementara kesetimbangan itu ada kaitannya dengan potensial kimia. Nah, bagaimana kita menghubungkan potensial kimia dengan fraksi mol? Nah, ternyata kalau misalnya ada gas, nah ingat ini gas ya, gas itu berperilaku ideal. Nah, potensi kimianya itu adalah mu naught A ditambah RT ln PA dibagi P total sama dengan mu naught B ditambah RT ln PB dibagi P total. Nah, jadi kalau kita misalnya mau menggantikan ini dengan hukum Dalton, ya, kita bisa sebut bahwa PA per P total itu adalah berarti fraksi mol dari A. Nah, PB per P total ini adalah fraksi mol dari B. Nah, makanya bisa kita sebut di sini XI, ya, fraksi mol itu sama dengan PI dibagi P total. Nah, ini spesies apa? Ya, seperti contohnya tadi kan A menjadi B, berarti kalau kita mau cari XA, ya, fraksi mol dari A, itu sama aja dengan membagi berapa tekanan parsial A dibagi tekanan total dari sistem. Ya. Sampai di sini apakah mengerti? Mengerti, Beb. Mengerti ya. Jadi tadi kita tahu, saya tanyakan ke kalian. Jadi kalau misalnya tadi kan kita awalnya mempelajari grafik itu ya, grafik dari fungsi Gibbs, fungsi energi bebas Gibbs. Jadi ada statement, kalau misalnya suatu reaksi itu selalu mencari fungsi minimum dari energi. Jadi minimum dari si fungsi energi Gibbs. Nah, sekarang saya mau tanya ke kalian. Tadi sebenarnya kalau kalian perhatikan sudah ada di slide ya. Kalau misalnya kurvanya itu kemiringannya negatif, arah reaksinya kemana? Ke arah produk, Mem. Produk, Mem. Kalau misalnya, berarti kalau misalnya kemiringannya negatif, ya ke arah produk, makanya otomatis kalau kemiringannya positif, ya ke arah reaktan ya. Jadi makanya
Karena berarti kan di situ komposisi campuran itu berpengaruh kepada kesetimbangan. Nah, makanya di sini kita mau lihat bahwa untuk mengetahui kesetimbangan itu kita perlu mengetahui potensial kimia. Nah, kita perlu juga mengetahui fraksi mol dari si campuran reaksi tersebut. Ya. Nah, berarti kalau misalnya persamaan 4 ini tadi, ya kan, ini kan ada persamaan 4. Misalnya kita gabunglah ini dengan ini, berarti yang sama kita gabung dengan yang sama, ya. Berarti potensial kimianya ini kita pindah ke kiri. Nah, berarti yang ini kita pindah ke kanan. Jadilah persamaan 6, ya. Persamaan 6 ini berarti kan mu not A dikurang mu not B. Nah, sama dengan RT ln PB per P total dikurang RT ln PA per P total. Nah, kalau RT-nya ini kan bisa kita keluarkan kan? Nah, bisa kita keluarkan. Sama, Mem. Kan? Nah, berarti kan RT, nah dikali ln PB per P total dikurang ln PA per P total. Nah, ln dikurang ln ini kan sama aja dengan kalau kita buat ln yang ini dibagi yang ini. Benar nggak? Benar, Mem. Sama, Mem. Ada nggak yang bisa kita cancel? Ini bisa kita cancel kan? Benar nggak? Prototnya, Nen. Totalnya kan? Nah, Ya, bisa kita cancel. Jadi akhirnya persamaan 6 ini bisa jadi mu not A dikurang mu not B RT ln PB dibagi PA. Ya. ln PB dibagi PA. Nah, jadi ini kita bisa buat seperti ini. Ya. Oke. ln PB dikurang PA. Nah, ternyata ya mu A dikurang mu B, ya mu not A dikurang mu not B itu sama aja dengan perubahan energi bebas Gibbs standar. Ya. Makanya di sini kita bisa buat negatif delta G naught itu sama dengan RT ln PB dibagi PA. Ya, dapatlah persamaan 8. Jadi berarti kalau kita ketahui tekanan parsial dari A dan B, kita ketahui suhu, kita bisa menghitung apa? Perubahan energi bebas Gibbs. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke tetapan kesetimbangan. Nah, ternyata tetapan kesetimbangan itu KP, ya, tetapan kesetimbangan yang bergantung pada tekanan ini itu sama dengan KPA dibagi PB. Ya, PA dibagi PB. Nah, berarti energi bebas Gibbs itu kita bisa buat delta G naught sama dengan RT ln Kp. Nah, kalau kalian lihat kan kenapa di sini tadinya negatif kan? Ya kan? Negatif. Tapi kan kita ubah. Ternyata Kp itu bukan PB dibagi PA, tapi PA dibagi PB. Nah, karena itu jadinya dapatnya delta G naught sama dengan RT ln Kp. Ya. Sempat nggak tadi nulis apanya? enggak, Mem. Cepat kali, Mem. Dari mana? Dari tadi udah ketinggalan, Mem. Dari rumus, Mem. Yang rumus yang mana, Laura? Yang ini? Yang ini, Mem. Ya. Iya, Mem. Ya. Karena kadang-kadang kan saya terlambat ngupload ke Sibda. Jadi kalian sebaiknya juga ada catatan ya.
Selesai yang ini? Sudah, Mem. Nah, ini ya. Ini belum dicatat kan? Belum, Mem. Silakan. Oke, selesai yang ini? Bentar, Mem. Belum. Sudah, Mem. Oke. Yang ini belum ya? Belum catat ya? Sudah selesai nih ya? Sudah? Mem, sudah. Nah, nih. Sudah, Mem. Ya. Nih. Sudah ini? Sudah, Mem. Oke. Ini tadi terakhir ya kita ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke kuotien reaksi atau reaksi kuotien. Nah, ini kalau kita tahu tadi kan fungsi Gibbs itu ya, perubahan fungsi Gibbs itu ada kaitannya dengan campuran reaksi atau kita sebut reaksi kuotien. Nah, reaksi kuotien ini kita biasanya nyatakan sebagai QP. QP ya. Nah, QP itu sama dengan, nah ini dia ada persamaan 10. Nah, kalau kalian lihat ini ada pi I, pi J, ya, PI, VI, pangkat VI, PJ, pangkat VJ. Nah, berarti apa itu VI, apa itu VJ? Nah, VJ itu, ya, berarti yang ini, koefisien stoikiometri untuk produk. Nah, sementara VI itu adalah koefisien stoikiometri untuk reaktan. Ya. Nah, inilah kuotien reaksi. Ya. Jadi I itu untuk
reaktan, J itu untuk produk. Nah, ini P ya tentunya itu tekanan ya, tekanan. Nah, berarti kita tahu ini khusus untuk reaksi dalam fase gas, ya, reaksi dalam fase gas. Oke. Selesai nyatat ini? Sudah, Mem. Oke. Nah, berarti kalau misalnya kita buat definisi koefisien stoikiometri, nah jumlah VI dikali XI, ya ini kan berarti summation kan total. Total VI dikali XI itu adalah sama dengan 0. Nah, X itu tadi apa? Fraksi mol kan? Nah, fraksi mol dari salah satu spesies. Nah, VI itu adalah koefisien stoikiometri untuk spesies tersebut. Nah, berarti kalau kita jumlahkan koefisien stoikiometri dikali fraksi mol dari tiap-tiap spesies dalam reaksi itu sama dengan 0. Itulah persamaan 11. Nah, berarti bagaimana itu? Kenapa bisa begitu? Karena misalnya kalau ada reaktan, ya, VI itu menjadi negatif. Nah, sementara untuk produk VI itu adalah positif. Ya. Nah, kenapa begitu? Karena kalau reaksi berjalan, ya kan, konsentrasi dari reaktan itu kan semakin berkurang kalau reaksinya ke kanan. Kan? Nah, sementara kenapa ini positif untuk produk? Karena sejalannya reaksi, begitu reaksi berjalan, nah konsentrasi atau tekanan parsial dari produk tersebut akan meningkat. Nah, inilah alasannya kenapa tadi total dari VI dikali XI itu adalah sama dengan 0. Nah, karena tandanya berbeda gitu ya. Untuk reaktan dia akan menjadi negatif, nah, sementara untuk produk dia akan menjadi positif. Berarti kita bisa lihat di sini. QP itu bisa juga kita sebut ya. Nah, PI pangkat VI. Ya, itu QP. Nah, berarti ada kaitannya energi bebas Gibbs dengan kuotien reaksi ini. Nah, bagaimana kaitannya? Kita kan tahu tadi kan ini QP, ini sama dengan QP. Nah, berarti delta G ini adalah sama dengan delta G naught ditambah RT ln QP. Ya, dapatlah berarti persamaan 13. Nah, jadi berarti benar, maksudnya dari awal kita harus benar-benar sudah mengetahui bahwa memang pertama arah reaksi itu bergantung kepada komposisi campuran dari reaksi, itu pertama. Nah, kedua itu reaksi itu akan selalu mencari di mana posisi fungsi Gibbs-nya itu minimum, ya kan? Itu kedua. Nah, yang ketiga itu karena si arah reaksi ini bergantung kepada campuran reaksi, nah jadinya kita perlu juga mengetahui bagaimana kaitannya ya potensial kimia dengan fraksi mol. Nah, karena kita mau mengerti campuran reaksi itu bagaimana dengan caranya adalah dengan mengetahui fraksi mol dari reaksi tersebut. Nah, ternyata kalau untuk gas ya fraksi mol itu bisa kita ketahui dengan menghitung tekanan parsial terhadap tekanan total. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana pada saat kesetimbangan. Nah, pada saat kesetimbangan itu kan berarti delta G itu sama dengan 0. Nah, kalau delta G sama dengan 0 berarti QP itu QP sama dengan KP, ya. Nah, jadi bisa kita kaitkan, ya, karena ini kan kita mau buat delta G-nya sama dengan 0. Nah, berarti kalau delta G sama dengan 0, delta G naught itu sama dengan negatif RT ln KP. Ya, sementara kan ini di sini kan tadi disebut ln QP. Nah, tapi kan pada saat delta G sama dengan 0, QP itu
sama dengan KP. Ya, QP sama dengan KP. Nah, jadi makanya di sini kita bisa lihat ada korelasi antara perubahan energi bebas Gibbs standar dengan KP, konstanta kesetimbangan dengan tekanan. Ya. Selesai nih mencatatnya? Sudah, Mem. Nah, berarti sekarang kita mau melihat bagaimana proses kimia yang spontan itu. Ya. Nah, ternyata kriteria untuk proses kimia yang spontan itu delta G dari reaksinya atau perubahan energi bebas reaksi itu harus lebih kecil dari 0. Ya. Nah, kalian lihat di sini dia bukan yang ini. Tapi yang ini. Jadi bukan delta G standar ya, enggak, tapi delta G reaksi. Ya. Nah, bagaimana dengan delta G yang ini? Delta G yang ini itu bergantung kepada fugasitas atau aktivitas. Ya. Fugasitas atau aktivitas. Nah, nanti kita akan pelajari apa itu fugasitas, apa itu aktivitas. Oke, nah tapi ini kriterianya bahwa kalau proses kimia yang spontan itu, ya, delta G reaksinya harus lebih kecil dari 0. Nah, jadi apa makna reaksi spontan? Nah, reaksi spontan itu kan berarti arah perubahan suatu reaksi spontan itu kembali lagi dia bergantung kepada komposisi campuran reaksi. Ya, nah kita menentukan reaksi spontan itu, maksudnya kalau misalnya ada reaksi yang setimbang, nah baru kita ada mengetahui konstanta kesetimbangan. Nah, konstanta kesetimbangan ini tidak cukup untuk menentukan apakah suatu reaksi spontan atau tidak. Ya, nah, arah reaksi yang bergeser juga merupakan fungsi konstanta kesetimbangan dan komposisi campuran reaksi. Nah, jadi dari sini kita tahu bahwa kita mengetahui konstanta kesetimbangan tidak bisa hanya dengan mengetahui konstanta kesetimbangan kita tahu apakah suatu reaksi itu spontan apa tidak. Walaupun kita tahu dari persamaan yang sebelumnya bahwa dengan mengetahui konstanta kesetimbangan kita bisa menghitung perubahan energi bebas Gibbs. Nah, tapi reaksi spontan atau tidak itu hanya dengan mengetahui bagaimana nilai dari perubahan energi bebas Gibbs. Ya. Nah, jadi karena dari situ kita tahu, berarti kesimpulannya arah reaksi itu bergantung kepada konstanta kesetimbangan. Nah, tapi juga bergantung kepada komposisi campuran reaksi. Nah, jadi dari tadi kan kalian dengar apa banyak yang kalian dengar itu adalah komposisi campuran reaksi, komposisi campuran reaksi. Nah, makanya di sini nanti kita banyak juga menggunakan fraksi mol dalam perhitungan, ya. Nah, coba kita perhatikan soal berikut ini. Saya kasih waktu kalian mengerjakan, ya. Nah, ini ada reaksi. Nah, reaksinya ini 2NO gas ditambah O2 gas, ya. Dia reaksinya reaksi reversible. Dia menjadi 2NO2 gas. Nah, pertanyaannya sekarang, bisakah kalian menghitung Kp di sini? Apa yang harus kita lakukan pertama ini? Apa yang harus kita lakukan pertama? Menghitung koefisiennya dulu ya, Mbak? Menghitung apa? Koefisien reaksinya dulu, Mbak. Koefisien reaksi, bukan koefisien reaksi ya. Ya, bisa juga koefisien reaksi, tapi menghitung perubahan energi bebas Gibbs dulu.
Jadi yang kalian hitung pertama, hitung delta G dulu. Gimana cara menghitung delta G? Dari tabel ini kan kita tahu NO itu energi bebas Gibbs standarnya G0 F, berarti formation-nya adalah 86,55 untuk NO. Nah, untuk NO2 dia 51,53. Ya, ini dua-duanya dalam kilojoule per mol. Nah, bagaimana kita cari delta G not-nya untuk reaksi ini? Nah, bisa pakai kuotient reaksi tadi ya. Kenapa? Karena untuk menghitung delta G itu kita perlu apa? Koefisien stoikiometrinya. Ya. Jadi berapa ini delta G not-nya? Bagaimana cara menghitung delta G not-nya? Yang pakai rumus G sama dengan RT ln KP ya, Men? Ya, tapi kan delta G sama dengan RT ln KP. Nah, itu untuk mencari KP kan. Nah, tapi kan kalian kan harus menghitung delta G dulu, Bu. Benar nggak? Nah, bagaimana cara menghitung delta G-nya? Nggak dengar Tania suaranya. Bagaimana? Coba. Kalau saya tanya lah gampangnya gini. Kalau menghitung delta H dari reaksi ini bagaimana? H produk dikali koefisien stoikiometrinya dikurang H reaktan dikali koefisien stoikiometri, ya kan? Nah, sama juga dengan ini. Berarti untuk menghitung delta G reaksi itu adalah produk dikurang reaktan. Berarti tapi jangan lupa nilai dari G ini harus kita kalikan dengan koefisien stoikiometrinya. Kalian lihat kan tadi semua rumus-rumus itu selalu koefisien stoikiometri itu harus dimasukkan. Nah, berarti kalau ini juga berarti untuk mencari delta G itu adalah 2 dikali 51,53 dikurang 2 dikali 86,55. Nah, kalian langsung tanya, kenapa oksigen nggak dimasukkan? Ada yang tahu kenapa? Bagaimana nilai G0 formation dari oksigen? Bagaimana nilainya? Bagaimana nilai G0 formation dari oksigen ini? Bagaimana nilainya? Kalau untuk oksigen, kenapa oksigen nggak dimasukkan di sini? Kan nggak ada nilai oksigen dibuat di sini kan? Kenapa? Kalau kalian cari di internet, berapa nilai G0 formation dari oksigen ini? Berapa nilainya? Nah, kalau kalian nggak tahu, coba hitung dulu lah. Delta G-nya berarti berapa nilainya?
Minus 70,04, Mem. Minus 70,04. 04. Oke. Nah, kalian udah dapat lah delta G-nya itu. Nah, sekarang berarti KP-nya berapa? KP-nya berapa? Yang lain juga ngitung ya. Yang matikan video juga ngitung ya. Berapa KP-nya? Saya nggak sabar. Nah, berarti delta G-nya, tadi siapa tadi yang menjawab? Minus 70,04 kilojoule per mol. Siapa tadi yang jawab? Adi, Mem. Adi kan? Oke. Nah, sesudah kita dapat ya, minus 70,04. Nah, berarti kalau nilai KP-nya, nah jangan lupa ya, kita ubah ini dulu ke joule. Kenapa? Karena kita mau pakai R. R itu satuannya kan dalam joule ya. Nah, jadi makanya kita buat di sini dalam joule. Nah, R yang satuan dalam joule itu adalah 8,314 joule per mol Kelvin. Nah, tadi temperaturnya berapa? 25 derajat Celcius kan? Nah, 25 derajat Celcius itu kita harus ubah ke Kelvin. Nah, kita kali 298 Kelvin. Nah, itu sama dengan ln Kp, ya kan? Nah, berarti Kp adalah 1,89 dikali 10 pangkat 12. Ya. 1,89 dikali 10 pangkat 12. Semua dapat gini nggak? Sebenarnya Mem nggak dapat jawabannya kayak gitu sih, Mem. Karena tadi pertamanya nggak dapat, Mem. Karena belum dirubah dulu, Mem. Yang minus 70-nya itu, Mem. Yang mana belum diubah? Yang ini? 70-nya? Yang minus 70-nya, Mem. Tadi belum dirubah gitu, Mem. Nah, jadi makanya kalian harus hati-hati kan. Nah, saya selalu bilang kan, makanya kalau mengerjakan soal itu, masukkan juga satuannya. Ya, ketika kalian mengerjakan soal, masukkan satuannya. Nah, dari sini kan kalian tahu kalau ini satuannya kan kilojoule per mol, ya kan, kilojoule per mol. Nah, di soal ini kan kita tahu kita harus pakai R, ya kan, R, RT, ln, Kp, ya kan, LT, ln, Kp. Nah, R itu satuannya adalah joule per mol Kelvin. Nah, karena dari situ kita tahu bahwa si kilojoule per mol ini harus kita konversikan ke joule per mol, ya. Jadi dari sini kita langsung dapat ini. Kp-nya adalah 1,89 kali 10 pangkat 12, ya. Mem ada lagi Mem contoh soal yang lain Mem kayak gini persis Mem. Contoh soal yang lain Iya tapi kayak gini gitu Mem. mau dipelajarin. Enggak Mem di sini Mem dibahas Mem. Di sini dibahas. Harus saya buat dulu. Saya cuma kasih contoh satu soal.
Kalian sabar rupanya nunggu dulu, saya buat dulu. Hah? Boleh sih, Mem. Kayak kurang paham gitu ngapain LEN-nya, Mem. Kurang paham. Lanjut ke materi selanjutnya. Nanti saya kasih ya soal ya. Kan nanti saya kasih lagi soal yang lain, oke? Gitu, Mem. Hah? Kenapa? Ya, Mem. Nanti kami cari sendiri aja soalnya, Mem. Ya, gitu. Oke. Ya, nanti bisa saya apain ya. Saya kasih contoh lagi. Nah, tapi kita selesaikan dulu ya. Nanti nggak selesai topik kita, oke? Ya. Nah, berarti di sini kita bisa lihat kalau misalnya delta G reaksinya negatif dan negatifnya besar gitu nilainya, ya. Itu berarti konstanta kesetimbangannya itu besar juga. Nah, berarti kalau konstanta kesetimbangannya besar ini berarti reaksinya benar-benar bergeser ke arah produk. Ya. Ini kan contohnya inilah, kan kita tahu nih minusnya aja sampai 70.040 ya. Nah, jadi KP-nya adalah 1,89 dikali 10 pangkat 12. Jadi ini si delta G-nya ini sangat besar dan nilainya negatif. Makanya KP-nya ini juga sangat besar. Nah, jadi makanya reaksi ini juga ke arah produk, ya. Oke. Sampai sini Laura nggak ngertinya di mana? Di sini perhitungan ini. Yang LEN-nya, Mem. Kayak susah kali cari LEN-nya, Mem. Harus pakai kalkulator. Gitunya, Mem. Memang harus pakai kalkulator lah, Laura. Oke, Mem. Ya kan? Lanjut, Mem. Kan nggak pernah dilarang nggak pakai kalkulator kan? Ini memang harus pakai kalkulator, ya kan? Iya, aja ln itu kalau log basis 10 berarti kan 10 di pangkat 2 itu berarti kan log 100 sama dengan 2 kalau basis 10, ya kan? Nah, berarti ini kalau ln basisnya apa? Ln basisnya apa? LN basisnya berapa? Nggak ada yang tahu. LN basis apa? Apa basisnya LN? Kan kalau saya bilang tadi, log, kalau basisnya 10, logaritma 100. Nah, kalau biasanya memang kan kalau nggak ditulis berapa basisnya, log aja ditulis, kan kita tahu itu basis 10. Nah, makanya log 100 sama dengan 2. Benar nggak? Benar, Mem. Benar kan? Logaritma 0 sama dengan logaritma 0 sama dengan logaritma 0 sama dengan berapa? Oke. Harus dicari ya. Oke, nah jadi sekarang saya tanya lagi. Berarti kalau LN ini basisnya berapa? LN ini basisnya nggak ada yang tahu. LN basis berapa? Apa basisnya LN? Saya gagal ini matematika kimia. Kalian pada nggak tahu. Coba cari nanti ya. Karena sama dengan apa Laura? Basis LN apa? E. Ya, basis LN itu E. Nah, berarti kan kalau sudah kita cari ini, ya kita tinggal cari inverse dari LN hasil pembagian 10.000 dibagi ini. Tuh ya, itu caranya. Jadi pakai kalkulator pun nggak apa-apa. Cuman kalian harus ngerti LN ini basisnya apa dulu? Basisnya E, ya. Oke, ngerti kan? ngerti, Mem. Nah, sekarang kita masuk ke aktivitas dan fugasitas. Nah, tadi kan kita tahu kalau
energi bebas Gibbs itu juga bergantung kepada aktivitas dan fugasitas. Nah, kenapa kita perlu mengetahui aktivitas dan fugasitas? Karena ada penyimpangan perilaku ideal. Nah, tadi yang sebelumnya itu kita masih asumsikan semua ideal, makanya kita pakai gas, ya kan? Karena biasanya yang dia perilakunya ideal itu gas, ya. Nah, jadi kalau kita misalnya mau mengetahui kesetimbangan ini lebih jauh, misalnya kita juga memperhatikan penyimpangan perilaku ideal ini, nah berarti kita tidak bisa mengekspresikan konstanta kesetimbangan itu dalam bentuk konsentrasi atau tekanan, ya. Tetapi kita harus ekspresikan dalam bentuk aktivitas kimia dan fugasitas, ya. Nah, ini dia rumusnya, ya. Kalau fugasitas itu dia F, aktivitas itu A, ya. Nah, ini berarti Kp, ya, sama dengan artinya total, ya. Pi ini sama dengan artinya total. Fi pangkat Vi. Berarti fugasitas pangkat koefisien stoikiometrinya. Nah, kalau Kc, dia itu totalnya, ya, berarti aktivitas dari tiap spesies dipangkatkan dengan koefisien stoikiometrinya. Ya. Nah, kan kita tahu kalau misalnya aktivitas dan fugasitas ini nggak ada satuannya, ya, nggak ada satuannya. Nah, karena itu kalau kalian perhatikan tadi perhitungannya, Kp, Kc ini tidak akan punya satuan. Jadi kalian tidak perlu terpengaruh pada satuan kalau menghitung Kp dan Kc dengan memakai fugasitas dan aktivitas. Oke. Coba catat dulu. Dah, selesai nih catatnya? Selesai? Sudah, Mem. Nah, ya, oke. Nah, berarti sekarang kita lihat kalau misalnya aktivitas, ya, kita asumsikan perilaku ideal, ya. Berarti aktivitas zat padat dan cairan murni itu dia satu kesatuan, ya. Nah, berarti nanti akan ada keadaan standar pada suhu tertentu, ya. Nah, berarti di sini spesies itu biasanya tidak akan merubah besarnya konstanta kesetimbangan. Jadi jenis spesiesnya itu tidak mempengaruhi konstanta kesetimbangan, tetapi komposisinya yang mempengaruhi. Ya, komposisi dari spesies tersebut. Berarti kalau Kp ini, ya, dinyatakan dalam hal konsentrasi atau aktivitas untuk sistem yang menyimpang dari perilaku ideal. Ya. Jadi kalau kan tadi gas kan, berarti kalau gas itu dia itu ideal. Nah, jadi kalau Kp kalau misalnya dalam hal pakai tekanan, ya, Kp itu biasanya dia tidak menyimpang dari perilaku ideal. Tetapi kalau misalnya dia sistemnya menyimpang dari perilaku ideal, nah kita memakai konsentrasi atau aktivitas. Ya. Nah, berarti kita bisa lihat di sini kalau misalnya yang ideal, ya kan, kita bisa gunakan ini persamaan PV sama dengan nRT, ya. Atau kalau misalnya kita mau hanya menghitung tekanannya, berarti RT dikali N dibagi volume, kan?
Oke. Nah, berarti KP ya, kita bisa buat seperti ini. RT XI pangkat VI. Nah, XI tadi apa? Fraksi mol spesies, Mem. Nah, spesies dari fraksi mol dari spesies. Nah, jadi inilah ekspresi dari KP ya, RT XI pangkat koefisien dari stoikiometrinya. Nah, berarti kalau gitu kita bisa untuk suhu ya, suhu tertentu. Nah, kita bisa buat si KP, menghitung KP ini. Berarti kan gini, RT ini kan konstanta kan, karena kita buat suhunya konstan. Nah, berarti RT ini bisa kita keluarkan seperti ini. Nah, kita pisahkan. Berarti RT pangkat VI ya, baru XI pangkat VI ya. Nah, jadi maka di sini kita bisa keluarkan RT-nya, dapatlah persamaan 23 ini RT. Nah, total dari VI dikali KC ya. Total dari VI KC. Berarti ini RT pangkat total dari VI. VI itu koefisien stoikiometri dikali KC. Karena yang kayak gini nih, nah ini itu adalah KC ya, rumusin dari sini KC. Jadi disederhanakan KP itu RT pangkat koefisien pangkat total dari koefisien stoikiometri dikali KC. Nah, dari sini kita bisa lihat bagaimana korelasi antara KP dan KC. Nah, berarti apa catatannya? Catatannya ini berarti kalau konversi yang tadi itu hanya berlaku untuk reaksi yang homogen. Dan homogennya pun dia harus dalam fase gas. Nah, kalau misalnya kita ada reaksi yang heterogen, ya, kita harus hati-hati menggunakannya. Ya, jadi dia hanya berlaku, maksudnya paling ideal dia untuk reaksi di mana reaktan dan produknya itu fasenya gas, yang berarti homogen. Nah, berarti penggunaannya itu tidak disarankan untuk kondisi yang heterogen. Nah, sekarang kita masuk bagaimana prinsip Le Chatelier. Ya, Le Chatelier. Nah, berarti kalau prinsip Le Chatelier itu kita mau melihat KP dengan delta G naught reaksi. Ya. Nah, untuk komposisi tertentu. Nah, di sini berarti semua reaktan itu dalam keadaan standar ya. Nah, pada satuan tekanan atau fugasitas untuk suhu yang tetap. Berarti suhunya konstan di sini. Ya. Nah, suhunya konstan. Nah, berarti di sini konstanta kesetimbangan itu dipengaruhi oleh perubahan tekanan. Ya, jadi kalau KP itu konstanta kesetimbangannya dipengaruhi oleh perubahan tekanan. Ya. Oke. Udah jelas ya? Sampai di sini jelas kan? Jelas kan? Jelas nggak? Jelas, Mem. Jelas kan? Oke. Ya. Nah, sekarang berarti ada catatan ini. Catatannya apa? Catatannya bahwa perubahan tekanan ya dapat memiliki efek yang besar pada komposisi campuran kesetimbangan.
Jadi kalau tekanannya berubah itu berarti komposisi campuran itu pun bisa berubah gitu ya, karena tekanan mempengaruhi campuran, komposisi campuran. Nah, dari sini kita tahu bahwa kenapa? Karena ada kaitan antara tekanan parsial dengan campuran fasa gas ya menurut hukum Dalton. Jadi PI ya sama dengan X total dikali P total. Ya. Oke. Nah, berarti kalau misalnya kita lihat di sini ya kan, nah, KP ya kan sama dengan total dari XI, ini berarti saya salah ini tadi. Ini bukan XT, tapi XI. Nanti kalian salah. Gitu. Oke, XI dikali P total. Oke. Nah, berarti di sini kan bisa kita ganti ya. Kita ganti KP. Ya. Jadi KP sama dengan total dari XI P total dipangkatkan dengan koefisien stoikiometrinya. Nah, XI itu fraksi molnya, ya kan? Nah, berarti P-nya itu adalah P totalnya. Oke. Good. Nah, berarti ini kan ada persamaan. Ini dulu. Saya bingung. Nah, ini kan kita ada persamaan 25 kan? Persamaan 25. Nah, persamaan 25 ini kita bisa bagi jadi dua bagian ya. Nah, bisa jadi dua bagian. Satu bagian itu dia ada fraksi molnya. Ya, fraksi molnya kan. Jadi kalau ke fraksi mol kita bisa tahu bagaimana komposisi dari si campurannya. Nah, bagian lain dia ada P totalnya. Ya. P totalnya berarti si persamaan 25 itu bisa kita ubah jadi persamaan 26 ya. Jadi berarti KP sama dengan total dari XI dipangkatkan VI, nah dikali total dari P total dipangkatkan VI. Nah, inilah persamaan 26. Ya. Coba kalian catat dulu ya. Yang ini tadi udah selesai dicatat? Hah? Udah, Mem. Udah ya? Oke. Yang ini dicatat dulu ya. Oke. Nah, berarti kita bisa buat KP itu sama dengan KX ya. Pangkat KX dikali P total pangkat dari VI ya, jumlah dari VI. Nah, berarti apa itu KX? KX itu adalah fraksi mol dipangkatkan dengan jumlah koefisien stoikiometri. Ya. Jadi ini yang bisa kita lihat, kita mempelajari bagaimana si KP ini. Selesai catat yang ini? Selesai? Mem. Hah? Sudah ya? Mem. Oke. Nah, berarti catatannya ini KX itu tidak konstan. Ya, kenapa? KX itu bergantung kepada komposisi. Komposisi dari si
campuran reaksi. Kalau tekanan ini, ya, nah seringkali kalau dalam banyak sistem itu dia bisa membuat nilai Kp itu konstan. Jadi yang berubah itu adalah Kx, karena Kx itu bergantung kepada komposisi. Nah, sementara Kp itu bisa juga dipertahankan konstan, tapi dalam mayoritas kasus gitu ya, tidak dalam semua kasus, tetapi dalam mayoritas kasus. Nah, sekarang kita lihat ini. Nah, ini contoh ya. Ada reaksi A ditambah 2B, nah, menjadi C ditambah D. Nah, ini bukan soal hitungan, tapi dia soal yang konseptual ya, konseptual. Nah, berarti pertanyaannya sekarang, ke arah mana kesetimbangan akan bergeser jika volume bejana reaksi diturunkan? Kalau volume diturunkan, kemana kesetimbangan akan bergeser? Ini pertanyaan konseptual ya. Semua reaksi ini fasenya gas ya. Kan gas. Nah, dia ada A tambah 2B, dia menjadi C ditambah D. Nah, tapi pertanyaannya adalah kemana reaksi, ke arah mana kesetimbangannya bergeser kalau volumenya diturunkan? Arah mana kalau volumenya diturunkan? Ada yang bisa jawab? Ke arah reaktan, Mem. Arah reaktan. Reaktan, Mem. Berarti ke arah A ditambah 2B ini ya? Iya, Mem. Ini siapa yang jawab tadi? Hadi? Ya. Iya, Mem. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Penurunan volume akan menyebabkan peningkatan tekanan total. Ya kan? Dari mana? Karena tadi kan P sama dengan apa? nRT dibagi V. Nah, berarti kalau volume diturunkan, tekanan totalnya naik. Ya, tekanan totalnya naik. Nah, Kp itu sebenarnya adalah PC dikali PD dibagi PA dikali PB. Ingat kan tadi Kp itu adalah kalau reaksinya hanya A menjadi B, reversible, dia kan PB dibagi PA. Ya kan? Nah, di sini berarti kan reaktan produknya itu adalah C dan D. Ya kan? Berarti makanya di sini PC dikali PD dibagi PA dikali PB. Nah, atau sama juga, ingat tadi P, misalnya kalau kita mau mengubah tekanan parsial itu bisa juga kita ubah jadi fraksi mol. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan fraksi mol C dikali fraksi mol D dibagi fraksi mol A dikali fraksi mol B dikali P tot pangkat negatif 1. Ya. Jadi berarti di sini volume diturunkan, tekanan total naik. Nah, tekanan total naik berarti Kx-nya juga naik. Ya, Kx-nya naik. Supaya apa? Supaya Kp-nya itu kita bisa pertahankan konstan. Nah, jadi berarti berdasarkan alasan ini dia bukan ke arah reaktan perginya bergeser, tapi ke arah produk. Ya. Jadi reaksinya bergeser membentuk ke arah produk. Ya, jadi makanya
pertanyaannya kalau kalian lihat di sini konsep ya. Nah, kalian harus mengerti konsep. Jadi volume diturunkan, apa yang terjadi? Ternyata volume diturunkan, tekanan meningkat. Nah, kalau ada tekanan meningkat, nah dari sini kan kita tahu tekanan itu ada kaitannya dengan fraksi mol. Ya kan, tekanan parsial ada kaitannya dengan fraksi mol. Nah, ternyata kalau ada meningkat tekanan, si Kx-nya juga meningkat. Nah, otomatis kalau Kx meningkat itu, produk itu lebih banyak daripada reaktan. Berarti reaksi itu akan bergeser kepada produk. Ya. Kan karena kalian tahu kan di sini kan berarti kan si Kx-nya itu kan fraksi mol produk dibagi fraksi mol reaktan. Nah, kalau berarti Kx-nya itu lebih tinggi, kan berarti si C dan D lebih besar. Nah, karena si C, D dan lebih besar, berarti kan reaksi itu bergeser ke arah produk atau C dan D. Ya, semua ngerti kan? Logikanya? Ngerti, Mem. Ngerti ya? Oke, nah, jadi makanya sepertinya memang ini pertanyaannya simple ya, tapi ternyata kita harus perlu tahu dulu apa yang terjadi ketika volume diturunkan. Ketika volume diturunkan, tekanan naik. Apa yang terjadi ketika tekanan naik? Ketika tekanan naik, Kx-nya naik. Nah, apa yang terjadi ketika Kx naik? Berarti ketika Kx naik, produknya lebih besar daripada reaktan, yang berarti reaksinya ini bergeser ke arah produk. Ya. Oke, nah berarti itulah prinsip Le Chatelier. Ya, Le Chatelier. Nah, sekarang kita mau melihat beberapa cara yang mempengaruhi tekanan total fase gas pada kesetimbangan. Nah, berarti pertama itu apa yang mempengaruhi penambahan atau penghilangan reaktan atau produk. Nah, jadi kalau kita tambah konsentrasi reaktan atau produk itu, dia akan mempengaruhi tekanan totalnya. Ya. Juga perubahan volume. Tadi kan perubahan volume kan mempengaruhi. Kalau kita perkecil volume, tekanan totalnya diperbesar, ya kan? Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga itu walaupun misalnya gas inert itu tidak bereaksi dalam reaksi, tetapi kalau kita tambahkan gas inert ke dalam sistem kimia kita itu, nah itu dia juga akan mempengaruhi tekanan totalnya. Ya, walaupun si gas ini tidak berpartisipasi dalam reaksi itu. Nah, inert kan tidak bereaksi. Nah, jadi makanya di sini prinsip Le Chatelier ini dia memprediksi bagaimana komposisi kesetimbangan itu terrespon dengan perubahan tekanan. Nah, berarti kalau ada tegangan kita masukkan ke dalam sistem, nah sistem itu berusaha dia bekerja supaya dikurangin tegangannya, sehingga dia misalnya kalau ditambah reaktan, nah dia supaya setimbang berarti kan dia harus segera bereaksi ke produk. Nah, jadi reaksi bergeser ke produk seperti itu ya, karena berarti karena kalau ada perubahan yang menyebabkan perubahan tekanan, nah sistem itu berusaha meresponnya dengan bergeser reaksinya, apakah itu ke produk atau ke reaktan. Ya, jadi berarti kalau ada tegangan yang dimasukkan ke dalam sistem pada kesetimbangan, sistem itu berusaha menyesuaikan supaya si stres itu berkurang. Ya. Nah, inilah prinsip Le Chatelier. Nah, berarti Le Chatelier itu ya cukup jelas tentang penambahan atau penghilangan reaktan atau produk. Ya, penambahan reaktan, reaksi bergeser untuk mengurangi tekanan parsial reaktan. Nah, jadi akibatnya kalau penambahan reaktan itu lebih banyak produk yang terbentuk, ya, lebih banyak produk yang terbentuk. Nah, berarti kecuali ini ada pengecualian. Kalau tekanan total ditingkatkan, nah, pergeseran itu
menyebabkan pergeseran dalam reaksi yang menguntungkan sisi dengan lebih sedikit mol gas terjadi. Nah, kita lihat lagi lah ini kan. Contoh ini tadi. Kalau ini berapa molnya yang reaktan? Berapa? Ini kan 1 ditambah 2, 3. Ya kan? Ya. Nah, sementara ini 1 ditambah 1, 2. Kan volume berkurang, tekanan total meningkat. Nah, ditanyakan tadi, ke arah mana reaksinya? Berarti kalau misalnya tekanan total meningkat, ya ingat tekanan total ya, bukan tekanan parsial. Tekanan total meningkat, reaksi akan bergeser ke yang jumlah molnya lebih sedikit. Nah, ini kan dia apa? 1 tambah 2 ini 3. Nah, ini 1 tambah 1, 2. Nah, berarti makanya dia bergeser ke arah produk. Ya. Mem, itu kan tadi tekanan, Mem. Kalau volume nggak ada mempengaruhi ke jumlah mol. Volume nggak mempengaruhi ke jumlah mol. Ini kan kalau tadinya kita berbicara konsentrasi, dia akan mempengaruhi ke konsentrasi ya, volume. Tapi kan ini kita berbicara fase gas. Nah, kalau kita berbicara fase gas, ya kita pakai tekanan, ya. Ya, Laura? Oke, Mem. Jadi kalau kita nanti berbicara tentang larutan yang menyimpang dari perilaku ideal, nah kita pakai KC, nah yang berarti kita pakai konsentrasi, nah berarti di situ nanti yang kita pakai adalah volume. Ya. Iya, Mem. Oke. Nah, berarti ini kok tekanan total itu bisa juga kita naikkan. Ingat tadi kita masukkan gas inert ya. Gas inert itu juga dia walaupun nggak bereaksi kita masukkan. Nah, berarti kan tekanan total meningkat, berarti bergeser ke jumlah yang mol ya, jumlah mol yang lebih sedikit. Oke. Nah, ada soal lagi. Nah, ini bagian terakhir ya. Ada bejana 1 liter diisi dengan 1 atm A, berarti spesies A. Nah, reaksi itu dibiarkan mencapai kesetimbangan pada suhu 298 Kelvin. Kp-nya adalah 3,1. Ya. Ini pertanyaannya berapa tekanan parsial kesetimbangan dan fraksi mol A dan B. Nah, berarti itu ada satu pertanyaan. Pertanyaan kedua, jika volume wadah digandakan, berapa tekanan parsial keseimbangan dan fraksi mol A dan B? Ya. Nah, yang C, jika 1 atm argon atau gas inert dimasukkan ke dalam sistem yang B, ya, misalnya yang B ini dimasukkan lagi 1 atm argon, berapa tekanan parsial pada saat kesetimbangan, berapa fraksi mol A dan B setelah kesetimbangan tercapai? Coba kalian kerjakan dulu.
Oke, kita mulai ya. Jadi kita memulai penyelesaian soal ini dengan menggunakan tabel APK. Ya, APK. Nah, APK ini berarti awal perubahan kesetimbangan. Ya kan? Awalnya itu kan si A itu 1. Ya kan? Si B itu 0. Ya. Nah, perubahannya tentu ada perubahan negatif X. Si A ini akan berkurang untuk membentuk B. Nah, berarti kan kalau misalnya negatif X, A yang berkurang, si B itu adalah positif 2X. Nah, berarti pada saat kesetimbangan itu, ya, si A itu adalah 1 dikurang X, si B adalah 2X. Nah, kalau dari sini kita bisa hitung X enggak? Bagaimana kita menghitung X di sini? Apalagi yang kita ketahui? Kita ketahui KP, ya kan? KP itu 3,1. Nah, kalau begitu berarti X ini bisa kita hitung enggak? X-nya bisa kita hitung kah? Hah? Berapa X-nya? Bagaimana kita cara menghitung X? KP, bagaimana cara kita menghitung KP? KP sama dengan apa tadi? PR kali PA. Produk. Ya, P produk dipangkatkan koefisien stoikiometri, ya kan? Nah, atau misalnya fraksi mol, berarti jumlah mol dari si produk dipangkatkan koefisien stoikiometri dibagi dengan reaktan dipangkatkan koefisien stoikiometri dari reaktan. Nah, kita tahu 3,1, berarti 3,1 sama dengan 4X pangkat 2, ya kan? 4X pangkat 2 dibagi 1 ATM dikurang X. Nah, kalau seperti itu kita bisa cari enggak X-nya berapa? Berapa X-nya? Coba hitung dulu X-nya berapa. Berarti kan kita pakai fungsi kuadrat ya, menyelesaikan fungsi kuadrat kan? Berapa nilai X-nya? Ada yang bisa jawab? Berapa X-nya? Tadi X-nya X yang produk per reaktan kan, Men? Produk per reaktan ya. Jadi 4X pangkat 2 dibagi 1 kurang X ya sama dengan 3,1. Nah, coba selesaikan X-nya. Berapa X-nya? Berarti tadi Mem 3,1 sama dengan 4X dibagi 1 kurang X kan Mem? 4X kuadrat. Jangan lupa 4X kuadrat. Karena kan 2X-nya harus kita pangkat 2. Ya kan? Karena dia di sini koefisiennya 2. Ya kan?
Ingat tadi kan, kalau KP itu kan harus tekanan parsial dari produk pangkat koefisien reaksi dibagi tekanan parsial dari reaktan dipangkatkan koefisien reaksi, ya, koefisien stoikiometri. Nah, jadi makanya di sini 3,1 itu sama dengan 4X pangkat 2 dibagi 1 dikurang X. Nah, jadi berapa X-nya? Berapa X-nya? $3,1, Mem. 3,1. Semua dapat 3,1. Soalnya kan Mem 4X kan 3,1 dikali 4X pangkat 2 per 1 kurang X kan Mem. Nggak mungkin 3,1. Harus selesaikannya pakai penyelesaian persamaan kuadrat. Nanti jadinya. Karena kan ada 4X pangkat 2. X1-nya itu Mem min 0,5. X2-nya itu 0,35. X1-nya negatif? 0,5, Mem. Enggak, salah itu. Mem. Satu negatif. Saya Tania berapa? Kayak singkat juga, tapi 1,34, yang satu lagi 0,57. Ya, benar. Jadi yang negatifnya yang 1,34, yang satunya yang 0,57. Nah, kalau misalnya kita lihat satu negatif, satu positif, kita harus pilih yang positif ya. Jangan pakai yang negatif, karena yang negatif itu kan berarti tidak ada maknanya kalau kita berbicara reaksi. Ya, nah jadi makanya satu itu dapatnya negatif 1,35, satu itu dapatnya positif 0,57. Nah, yang kita pakai itu hanya yang ini. Ya, yang ini. Nah, kalau kita udah dapat X, berarti berapa PA-nya waktu kesetimbangan? Berapa PA-nya waktu kesetimbangan? Nah, berarti pakailah yang tadi 1 dikurang X. Berarti PA-nya sama dengan 1 dikurang 0,574. Jadi berapa? Berapa ATM PA-nya? Tekanan parsial A-nya. 0,42. Ya, 0,426 ya, 0,242 gitu. Berarti PB-nya berapa? Berarti PB-nya 2 dikali X, ya kan? Berarti 2 dikali 0,574. Berarti sama dengan 1,048, Mem. 1,048 atau 1,148 gitu ya. 1,148. Nah, itu udah dapat kita PA dan PB. Bisa nggak kita hitung XA dan XB? Fraksi mol A dan fraksi mol B. Berapa fraksi mol A-nya? Berapa fraksi mol B-nya? Kalau fraksi mol kan gampang aja kan, berarti kalau fraksi mol A berarti si PA dibagi P total. Berarti kalau fraksi mol B, PB dibagi P total. Atau kita bisa sebut juga 1 dikurang fraksi mol dari A. Ya. Semua ngerti nggak? Kok udah pada diam ini? Ya, jadi makanya di sini PA itu ya kan 1 dikurang 0,574 kita dapat 0,426. Nah, PB dia 2 kali X atau 2 dikali 0,574 sama dengan 1,148 ATM. Nah, berarti kalau kita cari fraksi mol A dia 0,426 dibagi 0,426 ditambah 1,148. Ya, itulah fraksi mol A.
Nah, berarti fraksi mol B itu bisa aja kita buat 1 dikurang fraksi mol A. Nah, berapa ini hasilnya? Hasilnya ini adalah 0,271. Berarti 1 dikurang 0,271 sama dengan 0,729. Oke. Ini diem nggak ngerti atau gimana ini? Hah? Ngerti, Mem. Tapi kan, Mem. Tapi kan, apa Lora? 2-nya dari mana itu, Mem? Yang mana 2? PB sama dengan 2 kali. Tapi 2X. Tadi. Kan 2X. Oh iya, Mem, ya. Ini kan 2X. Ya, kita basically kita mau mencari bagaimana tekanan parsial B pada saat kesetimbangan. Pada saat kesetimbangan kan 2X. Nah, bagaimana tekanan parsial A pada saat kesetimbangan? Pada saat kesetimbangan kan 1 dikurang X. Nah, nilai KP kita ketahui. Nah, kita carilah X berapa. Setelah kita cari X berapa, kita kurangkanlah dari 1. Itulah kita dapat PA. Ya. Nah, untuk mendapatkan PB kita kalikanlah 2 si X ini, dapatlah PB. Ya, dapatlah PA dan PB pada saat kesetimbangan. Nah, makanya di sini tabelnya itu kan APK, awal perubahan kesetimbangan. Ya. Nah. Oke, dan itu baru pertanyaan A. Ya, baru pertanyaan A. Nah, sekarang pertanyaan B. Pertanyaan B tugas rutin. Kumpulkan besok malam. Bisa. Jadi B dan C ini adalah tugas rutin. Udah kalian catat soalnya? Oh, belum, Mem. Kenapa Belum. nggak di Zoom aja, Mem? Apa maksudnya di Zoom aja? Kita bahas gitu, Mem. Dibahas. Malas ngerjakan tugas rutin. Bukan, Mem. Lebih enak dibahas sama-sama dengan Mem. Gitu. Oke, nah. Jadi sekarang yang B, bedanya di B dinyatakan volume wadah digandakan. Nah, tadi apa akibatnya kalau volume diturunkan? Kalau volume diturunkan, tekanan naik. Jadi kalau volume dinaikkan, tekanan turun. Ya. Nah, berarti kalau saya kasih clue, terus kalian kerjakan APK-nya ya. Nah, berarti kalau volume wadah digandakan, berarti tekanannya turun setengah. Ya, tekanannya turun setengah. Nah, berapa tekanan parsial dari fraksi mol A dan B? Nah, tapi berarti kalian di sini tidak mulainya dari 1 ATM, tapi mulainya dari nilai yang A. Ya, jadi kalian pakai berarti tekanan awalnya itu adalah setengah dari tekanan parsial A. Oh, berarti setengah dikali 0,426 tadi kan, Mem? Ya, setengah dikali 0,426. Nah, berarti yang B juga gitu, Mem. Yang B kita kalikan 2 ya kan? Kita kalikan 2 karena kan dia 2 kali A kan? Berarti 2 dikali 0,213. Berapa dia? 0,574. Nah, berarti kan di situ dia perubahannya si X-nya negatif X, si B-nya itu adalah negatif 2X. Ya kan? Nah, berarti sekarang bedanya dia KP-nya itu bukan lagi 2X pangkat 2 dibagi 1 kurang X, tetapi KP-nya adalah 0,574 ditambah 2X pangkat 2 dibagi 0,213 ATM dikurang X sama dengan 3,1. Nah, hitung X-nya berapa? Ngerti kan? Ngerti nggak? Ngerti, Mem. Ngerti, Mem. Berarti X-nya itu, Mem, X yang tadi nggak dipakai lagi, Mem? Salah. Kan ini dia volumenya digandakan. Berarti tekanannya dia setengah dari tekanan si A.
Nah, ini dia dapatnya jadinya. Ya, nah, gini dia jadinya kan. Karena volume digandakan, berarti A-nya itu 0,213, B-nya 0,574, ya kan? Nah, itu kan pada awal. Nah, berarti pada perubahan, nah perubahannya itu kan ini pasti negatif X, berkurang X. Nah, ini tambah 2X. Nah, berarti pada saat kesetimbangan itu, A itu adalah 0,213 dikurang X, B itu adalah 0,574 ditambah 2X. Nah, berarti KP sama dengan ini dipangkat 2 dibagi ini. Nah, carilah X. Berapa nilai X-nya? Berapa nilai X-nya? Coba hitung nilai X-nya berapa. Tadi yang pangkat 2 yang mana, Mem? Yang B lah, karena B kan dia 2B, ya kan? Yang B. Tetap angkanya kan, Mem? Atau dia 0,574 tambah 2X pangkat 2? 0,574 tambah 2X pangkat 2. Kan yang kita mau cari pada saat kesetimbangan. Ini kan pada saat awal. KP-nya dari berapa, Mem? KP-nya 3,1. KP tetap kan? Yang berubah itu komposisi. Tadi kan kita belajar KP itu dia konstan. Yang berubah itu komposisi. Komposisi dalam campuran reaksi. Nah, itu artinya. Jadi makna dari teori yang kita pelajari tadi yang ini dia, ya. Oke. Berarti X-nya berapa? Mem, kalau Lora kan, Mem, X-nya itu dapatnya segini, Mem. Bentar ya, Mem. Ini, Mem. X-nya itu dapat min 1,407 sama X2-nya 0,058, Mem. Ya, 0,058. Berarti yang kita pakai itu yang mana, Lora? Kalau X1-nya itu min 1,407. Yang itu yang kita pakai? Yang negatif atau yang positif? Yang positif, Mem. Jadi 0,058, Mem. Di 0,058. PA-nya berapa? PA pada saat kesetimbangan berapa? Itu yang kayak tadi kan, Mem, rumusnya, Mem. Ya, yang ini berarti pada saat kesetimbangan. Kamu udah X-nya kan? Berarti PA-nya berapa? Yang 1,00 dikurang berapa ATM gitu ya? 0,213 dikurang 0,0 berapa? 692 ya? 692, Mem. Nah, berapa berarti PA-nya? Min 0,479, Mem. Kok min? 0,58 tadi ya? Kamu dapatnya apa-apa? 0,058 bukan? 0,058, Mem. Berarti pada saat kesetimbangan itu 0,213 dikurang 0,058 itu PA-nya, ya kan? Nah, PB-nya berarti 0,574 ditambah 2 kali 0,058. Nah, berarti berapa PA-nya? Kalau dia yang PA-nya itu, Mem, tadi yang pertama 0,213 dikurang 0,0692 itu isiannya 0,155, Mem. 0,155. Ini X-nya 0,058 kan? Bukan 0,92 kan? Oke. Berarti PB apa? 0,058, Mem. Yang PB-nya tadi 0,574 ditambah 2X ya, Mem. Ditambah 2X. Berarti 2X-nya yang nilai X tadi kan, Mem? Iya. Berarti berapa PB-nya? Make yang 0,058 kan, Mem? Iya. .69, Mem. Ya, 0,69. Ya, oke. Nah, itu udah dapat lah PAPB. Berarti XA-nya berapa? Fraksi mol A-nya berapa? Fraksi mol B-nya berapa?
pakai rumus X tadi ya. Iya, pakai rumus X tadi. Berarti kan kalau fraksi mol A, PA-nya berapa dibagi P total. Nah, berarti kalau fraksi mol B tinggal kalian kurangkan 1 dikurang fraksi mol dari si A. Ya. Oke. Udah ngerti kan sampai di sini? Ngerti nggak? Hah? Ngerti, Mem. Ngerti ya. Nah, ini berarti kita masih membahas si B. Nah, ini saya kasih clue aja. Nanti kalian kerjakan sendirian di rumah ya. Nah, yang si C ini. Mem, yang tadi si B, Mem. Si B kenapa loh? Tadi kan Mem bilang 0,155 dibagi 0,058 ditambah 0,69. Jadi Ya. isiannya 0,155 per 0,748. Isiannya itu 0,2072 Mem. 0,20 Mem. 0,20 yang A. Iya. B? Yang B benar Mem. Hah? Yang B berarti dia 1 dikurang SA kan Mem? Iya, 1 dikurang XA. Berarti yang tadi 1,21 dikurang 0,20 berarti 0,8 Mem. Ya, 0,8. Oke. Benar Mem? Benar. Mendekati. Kalau saya dapatnya 0,182 kan? XA, fraksi mol A, fraksi mol B-nya 0,818. Jadi mendekati. Jadi kan yang penting kan caranya udah benar ya kan? Itu nanti masalah perhitungan belakangan. Kalian yang penting konsepnya udah tahu. Yang B. Oke. Nah, sekarang nggak usahlah tugas rutin kalau kalian malas. Cuman iya, dibahas ini aja Mem. Nggak usah tugas rutin Mem. Soalnya kan ada tugas rekayasa ide oleh Mem. Jadi kami berpikir dulu Mem tentang ide yang kami buat. Tambah lagi tugas rutin nanti Mem. Makanya dibahas ini. Oke, Laura, ya udah. Nah, ini yang C ini kan bedanya apa? Bedanya dia tidak ada yang berubah dari A dan B. Cuman yang ada dia ditambahkan 1 atm dari gas yang inert. Ya, gas argon. Nah, kalau yang C ini tekanan parsial dari A dan B tidak akan berubah. Dia tetap sama nilainya dengan yang B. Nah, tapi yang berubah apa? Yang berubah itu adalah fraksi mol dari A dan B-nya. Kenapa? Karena tekanan totalnya itu tidak lagi fraksi mol A ditambah B aja, harus kita tambahkan juga tekanan dari gas inertnya. Ya. Nah, jadi makanya di sini jawabannya, ya kan? Mem, ini nanti PPT-nya dikirim ke Sibda, Mem, atau kami tulis dulu? Saya kirim ke Sibda, tapi mungkin saya nggak bisa cepat gitu. Jadi makanya lebih bagus kalian tulis gitu ya. Kayak kemarin kan saya terlambat sekali ngupload ke Sibda kan. Kalau kalian nggak tulis kan bahaya kan. Iya, Mem. Soalnya dari tadi udah ketinggalan nih nulisnya, Mem. Iya. Oke. Nah, jadi makanya di sini kan kalau misalnya yang C itu, ya kan? Nah, yang C ini, ya kan? Dia tekanan A-nya dia tetap, ya kan? Tetap. Dia tetap 0,154. Nah, 0,818 ya. Nah, tapi dia ditambah tekanan argon yang 1 atm ya. Jadi karena itu yang berpengaruh itu adalah fraksi molnya. Nah, jadi fraksi molnya apa? Fraksi mol A itu ya 0,154 ditambah tekanan totalnya ya kan. Baru XB-nya 0,692 ditambah 0,1 tekanan totalnya, baru argonnya pun harus kita
tambahkan. Ya, nah, jadi di tekanan parsialnya sendiri dia tidak berubah kalau kita tambahkan gas inert. Tapi yang berubah itu adalah fraksi molnya. Oke, nah, jadi kalian udah ngerti kan ABC ini kan? Sudah, Mem. Sudah ngerti. Ya? Nah, udah ngerti. Nah, soalnya udah kalian catat kan? Kalau kalian mau latihan di rumah nanti udah kalian catat kan? Sudah, Mem, soalnya, Mem. Jawabannya Ya, belum. ya. Apanya yang belum? Jawabannya, Mem. Yang nomor C. Mana? Yang mana yang belum? Yang nomor C, Mem. Nomor C. Nanti, nah ini. Nah, ini dia. Dari sini. Oke. Mem, hasil fraksi molar kok sama semua, Mem? Sama semua ya. Nah, berarti disitulah pengaruhnya kalau bertambah. Apa saya salah hitung ya? Kamu hitungnya sama nggak? Sepertinya sama semua, Mem. Iya, berarti itulah akibat dari ditambahkannya gas inert itu. Ya kan, unik. Jadi kita di sini kan perhitungan ini membantu kita mengerti konsep-konsep yang udah kita pelajari tadi, ya. Karena bedanya dengan yang tadi yang A dan B kan, yang di tweak itu apakah volumenya gitu kan, apakah volumenya atau A dan B-nya gitu ya. Nah, sementara yang C ini yang ditambahkan gas inert yang nggak bereaksi gitu kan, dia tidak bereaksi, makanya di sini saya tuliskan dia ketekanan parsialnya nggak berpengaruh ya, nggak berpengaruh, dia tetap seperti ini, tetapi fraksi molnya dia yang berpengaruh ya. Oke, Mem. Sudah, Mem. Oke. Ternyata itu isiannya sama karena dia dibagi tuh, Mem. Ya. 692 dibagi 1. Dibagi apa maksudnya, Nora? Dibagi sama yang bawahnya, Mem. Iya, dibagi yang sama bawah. Oke. Nah, Mem, hasil fraksinya beda loh, Mem. Saya bagi, Mem. beda. Berarti saya salah hitung. Yang di 0,692 itu, Mem, fraksi molnya 0,37, Mem. Oh, berarti saya salah hitung. Yang argon? Yang 0,54, Mem. Oh, berarti Ya. saya salah hitung ini. Yang SK bener, Mem. 0,8341. Karena udah bener, Mem. Yang salah itu yang argon sama yang XB-nya, Mem. Nah, XA berapa? Aduh, kenapa ini? XA berapa? XA-nya udah pas, Mem. 0,08341. XB-nya? 0,37, Mem. 0,37 ya. Nah, inilah. Saya juga bisa bikin kesalahan. SC-nya 0,57. X argonnya berapa? 0,54, Mem. 54 atau 57? Ya. 54, Mem. 54 ya. Ntar. Makanya kalian harus cek pekerjaan saya ya. Saya kan manusia kan. Bukan nggak bisa bikin kesalahan. Bisa bikin kesalahan, oke? Iya, Mem. 0,57 ya? 54, Mem. 54. Banyak kali sama dengannya, Mem. Iya, sorry. Lagi ngehang ini. Iya, Mem. Hang. Oh, astaga. Delete semua. Oke, nanti saya benarkan ya. Nah, saya bisa benarkan dulu. Bisa nggak saya benarkan sekarang? 54, Mem. 0,4. Ya. Udah lah, nanti saya benarkan ya. Oke. Nah,
Saya rasa hari ini kita banyak belajar ya, banyak kita belajar. Nah, tambah lagi soal-soal. Nah, harapan saya kalian mengerti konsepnya ya, mengerti konsepnya, kalian lebih mengerti pelajaran ini. Oke, hari ini kita hampir 2 jam. Oke, ya udah.